Jadi tetap kuat. Unit Kegiatan Mahasiswa Broadcast Universitas Nias Raya memberikan informasi yang menarik, bermanfaat, menginspirasi, serta menambah wawasan. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Halo Niraya Lovers, kembali lagi bersama kami di Unit Kegiatan Mahasiswa Broadcasting Universitas Nias Raya. Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Teman-teman pendengar dan pemirsa Broadcasting Universitas Nias Raya, kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya nih teman-teman. Nah, tentunya ini akan menginspirasi dan mengedukasi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di beberapa menit ke depan hanya di Broadcasting Universitas Nias Raya. Bersama kami saya Efudian Marwao, mahasiswa program studi ilmu komputer Universitas Nias Raya. Sebelum kita membahas topik yang tidak kalah menarik, tentunya di sini ada narasumber kita teman-teman. Sebelumnya boleh perkenalan diri ya teman-teman. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi Asatuludahi dari program studi pendidikan ekonomi di semester 6. Baik, nama saya Ica Anjeli Daily dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Saya Cecilia Duha dari program studi Pendidikan Ekonomi semester 2. Nah, teman-teman pendengar dan pemirsa unit kegiatan mahasiswa broadcasting Universitas Nias Raya, bahwa topik kita pada hari ini yang tidak kalah menarik dan selalu kita nanti-nantikan teman-teman, yaitu menuju desa sehat Hili Nama Jihene melalui Gencata, gerakan cegah stunting Kecamatan OO Nias Selatan teman-teman. Nah, apa alasan kelompok teman-teman ini memilih judul menuju desa sehat Hili Nama Jihene melalui Gencata? Baik, yang pertama dulu kita sapa dulu pemirsa kita ya. Ya, betul lah. Hai Uniraya Lovers, dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah mengundang kami untuk menyampaikan informasi kepada pemirsa dan juga teman-teman mahasiswa terkait dengan lulusnya kami dari PPK Ormawa tahun 2024. Oh, luar biasa ya teman-teman. Jadi terkait dengan judul kami, yaitu terutama dulu sebelum kami menyusun sub proposal kami melakukan survei terlebih dahulu. Survei di alamat ya? Iya, di desa sasarannya itu tadi di desa Hili Amajihene. Hili Amajihene. Iya, okay. Kecamatan OO. Nah, di sana kami melakukan survei dan melakukan observasi juga. Dan pada saat kami melakukan observasi, kami melihat adanya permasalahan kesehatan terhadap anak-anak. Makanya iya. dikasih stunting ya, pencegahan stunting ya. Betul sekali. Okay. Permasalahan itu terkait dengan stunting, artinya masih belum adanya kesadaran masyarakat terhadap stunting tersebut. Nah, jadi ya tentunya ini salah satu penyebab terhadap gangguan kesehatan ya. Iya, gangguan kesehatan khususnya pada anak-anak ya, apalagi anak-anak generasi kan. Iya. Nah, jadi perlu kita perhatikan. Jadi untuk itu kami merancang sebuah program dalam PPK Ormawa ini dan memberikan judul yaitu menuju desa sehat Hili Amajihene melalui Gencata atau gerakan cegah stunting Kecamatan OO Nias Selatan. Iya.
Oke. Pertanyaan selanjutnya ini teman-teman. Kenapa ingin mengikuti kegiatan PPK Ormawa dulu sebelumnya? Boleh kita ketahui ya teman-teman? Iya, ini pertanyaan sangat luar biasa sekali ya. Jadi mengapa saya sendiri ingin mengikuti kegiatan ini? Karena saya ingin mau berkontribusi kepada masyarakat itu sendiri. Artinya dengan melalui kegiatan PPK Ormawa ini. Membangun sosialnya ya kepada Iya. masyarakat. Ya, itu salah satunya, membangun sosial kepada masyarakat ya kan. Dan kemudian ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa lagi ya, yang mungkin sebelumnya pengalaman hanya sebatas itu, dan pada saat sudah melaksanakan kegiatan ini nanti yang mungkin bertambah lagi pengalamannya ya, dan itu menjadi alasan saya untuk mengikuti kegiatan PPK Ormawa ini. Dan nantinya tentu tidak pengalaman misalnya yang telah saya dapatkan ya tidak mungkin saya stop begitu saja. Artinya saya membagikan kepada masyarakat lain untuk bisa mengetahui juga terhadap kesehatan khususnya pada anak-anak ya. Iya. Berarti tidak hanya dari dinas kesehatan yang ingin membangun kesehatan itu bagi anak-anak dan di lingkungan masyarakat ya. Iya. Artinya selain dari dinas kesehatan yang memberikan kita pemahaman tentang kesehatan, artinya kita juga sebagai mahasiswa kita bisa berinisiatif gitu. Kita bisa berinisiatif untuk mengambil bagian dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan jangan sekedar informasi saja, tetapi kita bisa langsung terjun untuk melakukan pencegahan tersebut. Oke. Itu. Baik, selanjutnya kepada saudara siapa? Saudari. Atas nama siapa, boleh disebut lagi namanya? Nama saya Ica Anjeli Daily. Oke, Angelina ya? Iya. Oh, Ica Bisa dipanggil Angelina Ica aja. Daily. Nah, keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam mengikuti kegiatan PPK Ormawa ini? Jadi keterampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan PPK Ormawa ini yaitu ada beberapa. Yaitu yang pertama, keterampilan berorganisasi. Jadi mengapa saya mengatakan keterampilan berorganisasi? Karena gunanya adalah kemampuan kita dalam mengelola tim. Jadi keterampilan ini sangat berguna. Yang kedua adalah keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ini mengharapkan kita untuk dapat saling berkomunikasi antara anggota, ketua, pembina maupun dengan masyarakat. Yang ketiga adalah keterampilan kerjasama. Keterampilan kerjasama ini ya sangat dibutuhkan ya dalam kelompok. Jadi harus ada kekompakan di antara kelompok untuk membangun tim yang lebih maju. Yang keempatnya adalah keterampilan analisis dan solusi. Di sini diharapkan kita bisa menghadapi atau menganalisis masalah dan mencari solusi yang efektif ketika kita sedang dihadapkan dengan masalah pada saat menuju lokasi atau desa Hilina Mazihana. Dan yang terakhir adalah keterampilan kepemimpinan. Demikian saja jawaban dari saya. Oke, di sini udah mengenai keterampilan ya. Sebelum kita lanjut dari pertanyaan-pertanyaan ini, bolehkah kita ketahui mungkin pendengar dan pemirsa Broadcasting Universitas Nias Raya, berapa orangkah satu kelompok itu yang sudah lewat seleksi PPK Ormawa ini? Nah, kalau berbicara terkait kelompok, ya di Universitas Nias Raya cuman kelompok himpunan prodi pendidikan ekonomi saja yang lewat. Kemarin ada beberapa yang mengikuti kegiatan ini kan. Sudah mengajukan subproposalnya, tetapi mungkin masih belum ada kesempatan bagi mereka ya untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti ini kepada masyarakat gitu. Nah, jadi untuk saat ini ya masih prodi pendidikan ekonomi yang mungkin diberikan kesempatan, yang dimana memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas
organisasi mahasiswa ini. Oke. Iya. Nah, pendengar dan pemirsa berarti udah tahu nih siapa saja yang sudah lewat di organisasi PPK Ormawa ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, apakah sebelumnya pernah mengikuti organisasi lainnya dan apa perbedaan dengan kegiatan PPK Ormawa? Ada saudari siapa namanya? Atau saya aja ya yang bisa mewakili. Boleh. Sebelumnya saya sendiri masih belum pernah ya mengikuti organisasi lain. Jadi ini juga pertama buat saya mengikuti organisasi kemahasiswaan. Jadi semoga dengan mengikuti organisasi ini saya mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan. Jadi saya masih belum bisa membandingkan ya dengan PPK Ormawa ini. Karena ini juga pertama juga buat saya untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan ini. Boleh. Itu saja. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, apa motivasi yang kuat dan nyata untuk pembangunan dengan PPK Ormawa serta komitmen terhadap tanggung jawab dan waktu yang akan dihabiskan sebagai anggota PPK Ormawa? Oke. Motivasi itu kan dasar acuan kami dalam mengikuti organisasi PKK Ormawa ini. Jadi motivasi kami itu yang pertama, melalui PPK Ormawa ini dapat menumbuh kembangkan soft skill dan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang kedua, mengabdi untuk pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu ikut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dalam hal ini kami sebagai mahasiswa itu memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menangani masalah yang terjadi dalam masyarakat, seperti terkait dengan judul kami yaitu stunting, dimana kita tahu stunting ini kan masalah yang terjadi dalam masyarakat dan harus diatasi. Yang diatasi ya. Iya. Oke. Nah, di sini sedikit ada acuan saya nih, ini ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih seru lagi nih. Nah, jadi selanjutnya ciri-ciri stunting itu seperti apa nih, teman-teman? Stunting itu adalah masalah yang dialami oleh anak-anak yang masalah pertumbuhan. Di sini pertumbuhan anaknya itu tidak sesuai dengan umur. Jadi nanti mengakibatkan anaknya itu tidak tumbuh tinggi, melainkan kerdil-kerdil gitu. Kerdil. Oke, kira-kira apa yang menyebabkannya itu? Nah, berkaitan yang tadi kan, berkaitan dengan apa itu stunting ya. Ya, stunting. Stunting itu artinya tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan pertumbuhannya, standar normalnya, pertumbuhan standar normalnya. Gangguan pertumbuhan. Ada gangguan. Jadi adanya faktor gangguan itu karena seperti saya sampaikan tadi, karena adanya kurangnya kebersihan lingkungan ya. Kebersihan lingkungan, teman-teman. Kebersihan lingkungan, ya. Nutrisi, kurangnya nutrisi terhadap anak atau gizi, dan juga kebersihan di rumah gitu. Jadi itu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting tersebut. Gitu. Ya. Itu ciri-ciri penyakitnya yang dapat mempengaruhi itu seperti virus ataukah seperti kuman-kuman atau bakteri, teman-teman? Ya, dia tidak berbentuk virus atau kuman-kuman gitu ya. Cuman karena prosesnya aja ya. Proses seperti yang disampaikan tadi, bahwa artinya ada gangguan yang mungkin Dari dalam. seperti asupan gizi dari makanannya gitu ya, gitu. Mungkin taulah misalnya hidup ekonominya yang mungkin rendah gitu ya, jadi makanannya ya nggak beraturan gitu ya. Nah, yang harusnya anak-anak itu makanya harus beraturan sehingga mereka juga bertumbuh kembang dengan baik gitu. Nah, jadi itu menjadi masalah-masalah dalam stunting tersebut, bukan dari virusnya gitu ya. Oke. Nah, teman-teman broadcasting Universitas Niasraya, dimanapun Anda berada, bahwa kita harus mencegah yang namanya penyakit stunting, teman-teman. Selalu dijaga di lingkungan
kita masing-masing, terlebih kepada anak-anak ini teman-teman. Menjaga kebersihan lingkungan, kata teman-teman kita ini yang sudah survei ke lapangan tersebut. Nah, oke. Selanjutnya nih teman-teman, bagaimana rasanya lulus PPK Ormawa? Dan apa saja persiapan sebelum kegiatan dimulai? Baik, bagaimana rasanya? Tentu kami sebagai tim pelaksanaan PPK Ormawa ini, kami merasa senang dan syukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti program ini. Terus sebelum kami melakukan kegiatan ini, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama itu pengumpulan data. Kami mengumpulkan kami dulu mencari tahu data-data masyarakat di sana. Terus yang kedua peninjauan lokasi. Jadi kami bersama tim udah pergi meninjau lokasi tersebut. Dan yang ketiga kami berdiskusi mengenai tentang langkah-langkah dan perencanaan kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya, gitu. Oke. Baik, selanjutnya teman-teman, apa pesan untuk pendengar dan pemirsa, terutama mahasiswa yang ada di kegiatan yang mengikuti kegiatan PPK Ormawa nih teman-teman? Ada nggak yang bisa nih teman-teman yang memberikan motivasi atau pesan teman-teman kepada pendengar dan pemirsa broadcasting Universitasnya Seraya kita? Oke, pesan kepada pemirsa Uniraya Lovers berkaitan dengan pertumbuhan atau tentang masalah stunting ini, kita harus banyak-banyak peduli dengan namanya kebersihan. Ya, baik di sekitaran rumah, lingkungan di kampung itu sendiri maupun di rumah itu sendiri. Jadi tadi itu sudah menjadi salah satu faktor ya. Jadi kepada masyarakat ini, khususnya kepada ibu-ibu ya, karena betul. yang berperan, yang sangat berperan dalam rumah tangga itu ya ibu-ibu. Segala sesuatu yang Betul. mengurus rumah itu ya ibu-ibu, tidak terlepas dari ibu-ibu gitu. Betul. Nah, jadi khusus kepada ibu-ibu lebih menjaga kebersihan dan juga menjaga kesehatan anaknya, harus peduli dengan kesehatan anak dan terutama memfokuskan bahwa mengerti bahwa stunting itu perlu dicegah, perlu diperhatikan. Nah, jadi kepada mahasiswa kepada teman-teman mahasiswa ya yang tadi belum lewat ya. Ya, betul. Nah, yang mungkin ya saat ini masih belum ada kesempatan ya untuk bisa melaksanakan kegiatan kepada masyarakat, ya tetap semangat karena ini bukan tahap akhir dan ini masih tahap, mungkin ada berbagai tahap lagi yang akan dilaksanakan adanya program selanjutnya ya. Betul. Untuk diikuti. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat, dan semoga di tahap selanjutnya teman-teman yang lain bisa melaksanakan kegiatan ini seperti kami ini juga gitu. Oke, tidak terasa nih teman-teman, udah beberapa menit yang sudah kita lalui, pendengar dan pemirsa broadcasting Universitasnya Seraya. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena di hari-hari berikutnya mahasiswi Universitasnya Seraya akan selalu menemani pendengar dan pemirsa broadcasting Universitasnya Seraya dengan berbagai topik yang tidak kalah menarik teman-teman. Yang tidak kalah menarik, inspiratif, dan kreatif. Baik, kami dari unit kegiatan mahasiswa broadcasting Universitasnya Seraya pamit undur diri, mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Unit kegiatan mahasiswa broadcasting Universitasnya Seraya Mengudara dengan kreativitas, menyapa dengan inspirasi.